Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi kita mengudara di sore hari ini untuk melihat aktivitas yang masih dilakukan ataupun dari melihat progres pengerjaan. Dan di sini untuk aktivitas pengerjaan dari penambahan lapisan nantinya di area dari medical center yang saat ini masih dalam proses perakitan material besi. Kemudian saat ini kita akan menuju ke arah bangunan rest control, seperti apa kondisi dan progres pengerjaan yang telah dilakukan hari ini. Kemudian di sini untuk aktivitas pengerjaan di area dari gardu PLN yang masih dalam proses pengacian setelah dilakukan pemlesteran di bagian tembok. Berikut juga untuk progres dari pemasangan frame, pintu maupun ventilasi di bagian gardu PLN di sini. Dan selanjutnya kita memperhatikan di bangunan dari rest control. Teman-teman bisa melihat juga untuk aktivitas para pekerja di sini masih terus berlanjut hingga nanti menjelang malam, bahkan akan dilakukan lembur. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini untuk frame berikut dengan jendela ataupun kaca yang sudah terpasang, dan saat ini di bagian atap akan segera dilakukan proses dari pemasangan atap dari bangunan rest control, yang dimana sebelumnya telah dilakukan pemasangan yang bermotif seperti lumbung padi, namun karena desainnya tidak pas dan akan dirubah sesuai dengan bentuk dari area bangunan rest control di sini. Oke, teman-teman bisa perhatikan juga untuk progres yang lain seperti proses pemasangan keramik di bagian dari lantai bawah untuk bangunan rest control, ataupun dari proses pengerjaan pembuatan dari bentuk atap berada di sisi kiri dari bangunan rest control. Oke. Teman-teman bisa melihat di sini aktivitas pengerjaan dari proses persiapan dari pemasangan plang yang nanti akan dilakukan untuk proses dari pemasangan, dan saat ini masih dilakukan persiapan pembuatan dari rangkaian penyangga nantinya agar menahan beban ketika proses pemasangan dengan tiang lampu start yang berada di sisi kiri. Kemudian aktivitas ini akan terus berlanjut hingga nanti malam sampai esok pagi akan dilakukan pemasangan untuk pelang yang memiliki panjang sekitar 26 meter ini. Oke, teman-teman bisa melihat untuk progres yang betul-betul signifikan, di mana untuk homologasi pada bulan September nanti akan segera dihadapi sirkuit Mandalika. Tentunya persiapan demi persiapan terus dilakukan, seperti dari proses pengerjaan dari area parkir berikut dengan pengecoran di bagian area pedok, yang dimana juga area pedok ini nanti akan dipasang setelah sirkuit Mandalika benar-benar lolos dari homologasi, dan untuk proses pemasangan pedok modular ataupun dari pemasangan dari fasilitas-fasilitas yang lain seperti tribun maupun grandstand yang berada di seluruh atau sepanjang dari sirkuit Mandalika. Saat ini kita mencoba turun di bagian sayap kiri di tunnel yang pertama, melihat untuk proses dari pengerjaan pengeringan maupun dari pengungsian, yang dimana untuk tunnel yang pertama di sini sudah mulai digunakan sebagai akses keluar masuk. Kemudian kita melihat juga untuk progres terkini dari pengerjaan untuk sambungan dari terusan di sayap kanan di tunnel yang ke-1 atau yang pertama ini. Teman-teman bisa perhatikan di sini untuk kondisi terakhir di sore hari ini, dimana untuk retaining wall di bagian sisi kiri yang saat ini masih dipersiapkan untuk dilakukan pemasangan, hingga nanti untuk retaining wall yang berada di sisi kiri dan kanan dari sayap kanan di sini akan dilakukan pengecoran lanjutan. Oke. Kita melihat juga untuk kondisi di bagian sayap kanan di tunnel yang ke-1 ini, dimana untuk pengungsian dari mesin pemompa ataupun dari sumur dewatering yang mengantisipasi genangan air yang ada di sini, hingga untuk akses keluar masuk dapat digunakan di bagian dari tunnel yang pertama. Kemudian kita perhatikan di sini untuk aktivitas pengerjaan yang masih dilakukan, seperti yang teman-teman lihat di bagian sisi kiri,
dari akses keluar ataupun dari surface bagian kiri di sini yang masih dalam proses penggalian, yang dimana nanti akan dilakukan proses pemasangan dari debris pen dan dipersiapkan untuk galian berikut dengan bugesting yang akan tertanam, sehingga akan dapat dilakukan pengacoran dan pemasangan dari tiang debris pen di sisi kiri dari trek lurus di sini. Baik, saat ini kita akan mencoba untuk menuju ke bagian pengerjaan tribun VVIP. Seperti apa kondisi di sore hari ini. Tentunya kita akan mencoba mendekat untuk melihat secara dekat aktivitas maupun progres pengerjaan untuk hari ini. Terlihat jelas untuk progres, beberapa tiang sudah berdiri, dan untuk pengecoran maupun dari pembuatan pondasi dan dipersiapkan akan dilakukan pengecoran di bagian dari tiang nantinya yang berada di area tribun VVIP di sini. Kemudian kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang kedua, sekaligus melewati dari area tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kedua, di mana untuk progres di sini terlihat sangat signifikan, seperti proses dari perapian di bagian gravel yang sudah hampir sempurna. Berikut juga untuk di bagian sisi kanan untuk rumput yang sudah terlihat lebih hijau. Dan saat ini juga kita akan menunggu untuk proses pengaspalan lapis ketiga yang akan segera dilakukan, di mana sebenarnya dijadwalkan pada hari ini namun tertunda akibat cuaca yang ada di sirkuit Mandalika ataupun di Kabupaten Lombok Tengah tidak mendukung, sehingga untuk AMP tidak dapat difungsikan untuk memproses dari aspal SMA yang akan dihamparkan di trek utama, yang dimana juga untuk SMA ini ataupun lapisan yang ketiga di trek utama ini akan dilakukan setebal 4 cm, kemudian akan segera dilakukan selama 1 kali 24 jam untuk pengerjaan dari penghamparan dari material aspal untuk lapis ketiga di trek utama. Oke, saat ini kita juga akan memperhatikan dari proses ataupun progres pengerjaan yang telah dilakukan di bagian sisi kiri dari outer lane surface bagian kiri di tikungan yang kelima, di mana untuk proses dari pengoneksian debris pen saat ini yang sudah terlihat untuk tiang penyangga yang akan segera dilakukan untuk proses pemasangan dari jaring-jaring debris pen di sini. Oke, kita akan memperhatikan untuk kondisi di area tikungan yang ke-5, 6, dan 7, di mana untuk hamparan gravel, konkret barrier yang sudah berjejer tinggal dilakukan untuk proses pemasangan dari kawat barrier, ataupun saat ini terlihat dua alat finisher yang standby di sini untuk dipersiapkan nantinya akan dilakukan pengaspalan. Oke, kita mencoba untuk melihat kondisi dari proses pembuatan akses masuk menuju ke dalam sirkuit Mandalika melalui dari sisi kiri menuju ke dalam, dan dimana untuk proses dari pembuatan saat ini terlihat beberapa alat berat yang terparkir, yang dimana untuk progres pengerjaan untuk material tanah yang dituangkan di sini beberapa hari yang lalu saat ini sudah hampir seluruhnya diratakan. Berikut juga untuk bagian atas, yang dimana untuk pengoneksian dengan jalur bypass nantinya akan dilakukan di bagian sisi sebelah timur dari area tikungan yang ke-5, 6, dan 7 di sini. Oke, setelah ini kita akan mencoba untuk menuju ke arah bagian tunnel yang kedua, namun kita memperhatikan di sini untuk kondisi ataupun dari pemandangan di bagian sisi selatan dari area tikungan yang ke-5, 6, dan 7, yang dimana terdapat pantai Serenting juga. Kita akan mencoba untuk menikmati sore menjelang petang hari ini. Baik, sungguh luar biasa untuk proses pengerjaan dari sirkuit Mandalika ini, di mana untuk proses tidak sembarangan. Untuk pengerjaannya betul-betul sangat detail, di mana proses dari penghamparan material tanah, kemudian untuk pembentukan dari lintasan,
dan untuk proses sampai saat ini butuh waktu yang sangat lama, di mana untuk syarat-syarat yang sudah ditentukan dari FIM selaku Federasi Internasional Motorcycle yang memberikan ketentuan untuk dapat lolos homologasi, yang saat ini sirkuit Mandalika belum menghadapi homologasi agar dapat lolos, kemudian dapat menyelenggarakan event World Superbike ataupun dari MotoGP di area dari sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Indonesia punya. Oke, saat ini juga kita akan melihat kondisi dari proses penyedotan air yang berada di tunnel yang kedua, di mana teman-teman ketahui sebelumnya di bagian dari tunnel yang kedua di sini terdapat genangan air. Namun saat ini sudah dilakukan proses dari pembuatan sumur dewatering yang akan difungsikan sebagai antisipasi air resapan yang berada di tunnel yang kedua agar teratasi dan mengering, sehingga dapat dilakukan proses atau akses keluar masuk oleh kendaraan ataupun dari para pekerja di sini, sehingga mempermudah aktivitas para pekerja di sirkuit Mandalika. Oke, teman-teman bisa melihat di sini untuk kondisi di bagian sisi kiri atau di sayap kiri di tunnel yang kedua. Kemudian untuk persiapan akan dilakukan pemasangan dari pipa yang nanti akan menyedot air yang berada di tunnel yang kedua di sini. Selanjutnya kita akan melihat juga untuk di bagian sayap kanan seperti apa progres ataupun dari aktivitas yang ada di sini. Jadi aktivitas yang berada di sayap kanan di sini tidak ada, namun untuk penyedotan air dari resapan di tunnel yang kedua di sini masih terus dilakukan. Dan untuk 2 hari yang lalu untuk genangan air ini ataupun debit air yang berada di tunnel yang kedua cukup besar, dan saat ini sudah terlihat hampir mengering, dan derasan air yang masuk ke dalam pemompa di sini nanti akan terbuang menuju keluar dari sirkuit Mandalika. Oke, kita doakan saja untuk proses pengerjaan tidak ada halangan ataupun hambatan yang akan menghambat proses rampungnya dari sirkuit Mandalika. Kita sama-sama berdoa. Oke, kita akan lanjut menuju ke arah bagian dari tikungan ke-9, 10 dan 11, di mana teman-teman bisa memperhatikan di sini untuk kondisi yang hampir sama, namun untuk bagian dari debris pen di bagian sisi kanan yang saat ini masih terus berlanjut untuk proses dari pemasangan dari tiang debris pen ataupun dari pengecoran yang dilakukan untuk fondasi dari debris pen. Oke, setelah ini kita akan menuju ke arah tikungan ke-10, 11, dan 12. Namun sekaligus juga untuk memperhatikan bagian dari area tikungan ke-9, 10, dan 12. Untuk pengerjaan yang masih dilanjutkan di sini di bagian sisi kanan saja untuk area debris pen. Teman-teman bisa melihat untuk progres yang lain juga di bagian area sisi kiri dari tikungan yang ke-10 untuk hamparan gravel yang sudah dihamparkan berikut dengan proses perapian, sehingga untuk area gravel di sini dimulai dari tikungan yang ke-9 menuju ke arah tikungan yang ke-11 menuju ke tikungan yang ke-12 hampir seluruhnya terlihat lebih rapi. Oke, kita mencoba menelusuri bagian dari tikungan yang ke-10 menuju ke arah tikungan ke-11 atau fokus di bagian sisi kanan ataupun dari pengerjaan debris pen yang saat ini terus berlanjut hingga nanti akan mengkoneksikan debris pen dari sepanjang sirkuit Mandalika. Dan di sini untuk area tikungan yang ke-11 dan 12 untuk progres yang terlihat nyata di sini untuk penghamparan dari material gravel maupun dari penanaman rumput yang berada di sisi kiri dari tikungan yang ke-12 sudah hampir sempurna. Berikut juga untuk debris pen yang mulai terlihat hampir terkoneksi, dan konkret barrier di bagian sisi kiri atau outer lane tikungan yang ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13 sudah hampir seluruhnya terpasang untuk kawat barrier.
Saat ini kita sudah bisa melihat untuk progres dari pengoneksian area inner lane di tikungan yang ke-13. Terlihat untuk proses dari penghamparan subgrade yang telah dilakukan, dan kita akan menunggu untuk proses dari penghamparan subis dan dapat dilakukan untuk penyemprotan dari cairan frame coat berikut dengan pengaspalan lanjutan agar terkoneksi inner lane dari tikungan yang ke-13 menuju ke arah tikungan yang ke-14. Dan di sini untuk proses pengerjaan, di mana di bagian area run off di sini untuk proses penghamparan dari material subis, dan berikut juga untuk aktivitas beberapa pekerja yang akan dipersiapkan untuk aktivitas lembur malam ini untuk dapat menuntaskan bagian area run off di sisi kiri dari tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15. Oke, kita akan mengakhiri video ini dan melewati dari bagian area tikungan yang ke-15, 16, dan 17, dan teman-teman melihat progres yang betul-betul signifikan di sini, dimana untuk hamparan gravel yang terus dilakukan perapian, dan untuk lapisan kedua di trek utama sudah dilakukan, berikut dengan lapis kedua di area run off juga sudah dilakukan. Oke, saya akhiri untuk pantauan sore hari ini, dimana untuk progres maupun capaian pengerjaan akan terus berlanjut hingga malam nanti. Dan apabila teman-teman suka untuk video ini ataupun pantauan sore hari ini, cukup dibantu dengan cara di like, di komen, dan di share. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru dari sirkuit Mandalika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tidak lupa dan tidak henti-hentinya saya sampaikan, tetap jaga protokol kesehatan dan jangan berkerumun, gunakan masker dan tetap membawa hand sanitizer agar kita semua terhindar dari serangan virus corona, dan sekaligus kita berusaha untuk memutuskan mata rantai virus corona ini seperti yang dilakukan negara-negara lain, supaya untuk aktivitas yang biasa kita lakukan kembali seperti sedia kala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih, salam MotoGP.